Maka untuk menyikapi itu kita harus menata hidup dengan benar. Ulangi apa? Menata hidup dengan benar. Supaya makna yang pertama jangan sekedar teori atau retorika. Makanya Bapak Ibu harus kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Yang paling serius dalam hidup ini, hidup tidak benar, yaitu dosa. Apapun itu yang paling serius. Kau kaya, kau pengkhotbah bagus, kalau dalam kehidupanmu nggak benar, tetap aja itu bernilai buruk dan sungguh-sungguh menyedihkan. Jangan lupa. Makanya kita jangan kompromi dengan dosa. Tadi lagu sekolah minggu itu terharu saya, sederhana, tapi dalam sekali artinya. Mungkin anak-anak sekolah minggu itu belum bisa memaknai dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin mereka menghafal lagunya, menghafal gayanya, tapi itu dalam artinya walaupun kalimatnya sederhana. Katakan tidak terhadap dosa, termasuk Anda para mahasiswa, anak-anak muda, para peserta acara ini. Jangan lupa pergaulan yang buruk lanjut. Absolutely. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan main-main dalam pergaulan. Ini penting. Berikutnya, kita harus benar-benar mau diproses Tuhan dari Mazmur 133, bagaimana kita menata hidup yang benar. Karena tema kita hari ini berkenan dengan pengutusan. Ulangi, berkenan apa? Pengutusan, supaya inti daripada acara ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dia penata layanan di dalam misi kekristenan. Karena khotbah saya 2 jam, menderita ya. Kita buka Alkitab kita Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ayat yang sangat terkenal. Saking terkenalnya banyak orang gak ngerti. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk kita bergantian Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Di bawah judul perikop garam dunia dan terang dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lanjut. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lanjut. Mujizat yang utama kalimat terakhir, memuliakan Bapamu yang di surga. Kita semua tahu konteks kebenaran ini berada dalam bagian khotbah di atas bukit, pelajaran pondasi kekristenan. Orang Kristen siapapun dia harus benar-benar mendalami Matius pasal 5 pasal 7 supaya akarnya bagus, pondasinya benar, sehingga bisa setia sampai garis akhir. Garam dunia dan terang dunia. Tolong jawab Bapak Ibu. Dalam kebenaran ini berarti Tuhan menghendaki kita menjadi garam dunia tidak?
malam sunyi. Berarti konteks ini Tuhan mengendaki kita menjadi garam dunia enggak? Niatnya kurang niat. No, bukan menjadi. Kalau menjadi sudah jadi atau belum? Penekanan di sini berfungsi. Kurangnya apa? Bukan menjadi. Ibu-ibu, para staf di apa di komplek ini, maafkan saya, di rumah Anda ada garam enggak? Udah jadi atau belum? Sudah berfungsi atau belum? Belum. Garam itu di toples sudah jadi garam, tapi belum berfungsi. Nyambung nggak sih? Dia berfungsi kalau Anda ambil, Anda cemplungkan ke masakan, baru berfungsi. Mayoritas orang Kristen sudah bertobat lahir baru, bahkan tidak sedikit sudah sekolah teologi, bahkan tidak sedikit sudah pendeta, kedua sinode dan sebagainya, sudah jadi garam, tapi belum berfungsi. Ini mengerikan. Ini penting sekali. Berfungsi di sini kita kan ngerti garam itu fungsinya apa? Pertama, memberikan rasa yang enak. Ada orang Kristen datang ke kumpulan, langsung kumpulannya bubar. Karena kalau datang selalu pinjam duit dan gak pernah bayar. Kalau ada di sini tolong tersinggung. Gak berfungsi, selalu bagaimana kepentingan aku. Kemudian ada batuan datang selalu menceritakan mobilnya, jam tangannya, yang berfungsi. Ini penting sekali bagi kita. Kita kira khotbah bagus itu identik dengan berfungsi. Tidak selalu, walaupun khotbah bagus diperlukan. Tetapi apa artinya khotbah bagus kalau kelakuan kita senantiasa batu sandungan? Kontraproduktif. Ini serius. Ini penting sekali. Garam itu berfungsi mengandung kuasa. Dalam banyak konteks Alkitab, salah satu yang saya kagumi itu Yusuf di kerajaan Mesir. Ada persekutuan nggak biar teman-teman kayak Sadra, Mesa, Abednego? Nggak ada. Sendirian dia di kerajaan berhala. Tapi bisa mempengaruhi dan berkuasa. Itu luar biasa. Berkuasa di sini bukan menyangkut sekedar jabatan, bukan itu ukuran utamanya. Tapi mempengaruhi. Ibu-ibu kalau Anda masak sayur, airnya 3 gelas, garamnya berapa gelas? Cukup seujung sendok makan, langsung mempengaruhi. Ini penting sekali, sehingga nggak ada alasan kita untuk tidak punya kuasa mempengaruhi orang lain kepada kebenaran, apapun kesulitannya. Kegagalan kita berfungsinya bukan dalam konteks nilai kebenaran, tapi berfungsinya konteksnya nilai-nilai dunia. Jemaatnya puluhan ribu loh. Itu bukan dampak berfungsi. Saya khotbah di Surabaya, kemudian gerejanya besar sekali. Kemudian saya lihat yang makan di satu mall yang besar. Lagi makan, rupanya ada orang datang, salam Pak Kepala, dia sebut sama yang mengajak saya makan. Terus salam Pak Rektor, terus saya tanya Bang Kepala, siapa? Oh, jemaat saya. Tahu namanya? Tidak tahu. Ngeri sekali. Kita tanpa sadar jemaat banyak,
tanpa berdampak kita seringkali tanpa terjemah banyak supaya persembahannya banyak bisa memperkaya diri saya. Ini sekarang banyak. Ini nggak ngerti garam. Ini mengerikan. Makanya para hamba Tuhan di kalangan hati jangan tertarik jemaat ribuan. Jangan-jangan Anda menuntut mereka yang berfungsi kepada Anda tanpa Anda berfungsi kepada dia. Ini tanpa disadari. Kita sekarang sedang mengerjakan tanda kutip pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Akhirnya menyakiti Tuhan aja kerja kita. Masalahnya ini sekarang banyak terjadi pergeseran berfungsi. Nah, garam itu berfungsi juga mengawetkan. Zaman dahulu nggak ada kulkas, nggak ada zat pengawet. Kalau orang pergi musafir, daging-daging direbus bentar, ditaruh garam supaya lebih awet. Tetapi intinya adalah garam itu berfungsi kalau tidak kelihatan. Ulangi, garam itu berfungsi kalau artinya apa? Kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Itu dasar tulisan yang benar. Ulangi apa? Kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Kalau istri saya kurang hemat berkata-kata, tahu kurang hemat? Boros. Saya diam. Mana dengan jemaat itu? Kerohanian yang bagus adalah berfungsi jadi garam dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dalam asrama, di mana Anda berada. Itu dulu supaya kita nggak gagal fokus. Kuatlah dalam kerohanian yang nggak kelihatan. Kita bangun pagi baca Alkitab bersama, mana kelihatan orang itu? Kerohanian yang tidak populer diabaikan kebanyakan orang Kristen sekarang. Padahal gak ada dasar jadi terang. Jadi terang artinya diutus kalau nggak mulai jadi garam. Ini kan tahapan garam terang. Nggak kelihatan dulu bagus, baru garam itu nggak boleh dibawa gantang, harus menara, harus kelihatan. Nggak bisa kita menjadi hamba Tuhan yang benar kalau nggak kuat dalam kerohanian yang tidak populer. Rajin di rumah, nggak membohongi istri, nggak membohongi suami. Tunduk pada suami, mengasihi istri. Yang itu kan sebenarnya yang harus dimulai dalam kehidupan yang sehari-hari. Itu garam. Berfungsi kalau tidak kelihatan. Kemudian berkembang lagi. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Seringkali disalahgunakan dengan Tuhan yang objek. Ini kan jahat-jahat. Tuhan, aku mau naik pesawat ke Pontianak. Immanuel, sertai aku naik pesawat selamat tiba di Pontianak. Terpujilah Tuhan, aku percaya, amin. Ini kan kejahatan tanpa disadari. Tuhan bukan satpam Anda. Seharusnya kita harus berfungsi yang menjadi kerohanian tidak populer apa? Tuhan, aku mau terbang ke Pontianak. Tolong Immanuel sertai aku. Dari rumahku ke Cinere, ke bandara. Kalau mobilku dipepet orang, aku gak pepet balik. Itu Immanuel dong. Itu Immanuel. Begitu aku antri check-in, dipotong barisanku. Berikan aku kekuatan menegur dia, sehingga ketika dia melawan, aku tidak jatuh dalam dosa. Itu kan Immanuel. Ini aku gak sih? Yang ekstrim. Ketika aku naik pesawat dari Jakarta ke Pontianak, lebih kurang 45 menit penerbangan, lebih kurang 15.000 kaki.
di atas permukaan bumi. Jika mati mesinnya empat-empatnya Tuhan, berikan aku kekuatan menceritakan kau Yesus kepada semua penumpang sebelum pesawat ini terjun ke laut. Kan itu imannya. Berfungsi jadi berkat termasuk di tengah kesulitan. Bukan imannya supaya aku selamat tiba di penjara. Bukan itu. Bukankah Stefanus dilempari batu tetap berfungsi menyatakan Immanuel, mukanya kayak malaikat, dan dia berkata, Bapak jangan timpakan kesalahan kepada mereka. Itu bukti Immanuel. Sementara ini banyak korban-korban orang Kristen tidak mungkin dibunuh karena Allah menyertai kita. Ini kan lama-lama menyesatkan. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita kuat dalam kerohanian yang tidak populer. Baru kemudian kita jadi terang. Kalau nggak ada dasar kita jadi terang, maka Bapak Ibu dari sekian sesi yang kita dapat dalam Borneo bermazmur ini, marilah kita pulang supaya kita hidup benar melalui yang sangat mendasar. Jangan serupa dengan dunia ini, termasuk cara sudut pandang, konsep nilai. Saya kagum dengan teman-teman dari Ketapang ya, naik motor mereka 16 jam itu pun masih ada yang lanjut lagi 6 jam lagi dari Ketapang ya. Ada yang bawa anak, salut saya. Tapi jujur teman-teman dari Ketapang, banyak orang gak sombong bukan karena sudah bertobat, tetapi banyak orang gak sombong karena belum ada kesempatan. Jika banyak orang Kristen memulainya dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Makanya selalu saya ingatkan kepada para pendeta-pendeta di mana saya bikin seminar, orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan daripada kenyamanan. Kesulitan jauh lebih cocok pada kita. Jujurlah Bapak Ibu, mana lebih subur, Indonesia atau Jepang? Sampunin aja. Indonesia. Lebih subur Indonesia, jauh lebih subur Indonesia. Orang bilang tanah kita tongkat kayu dilempar jadi subur sekali. Ambil batang singkong, gak usah tanam, lemparnya ke tanah kotor. Di Jepang batang singkong ditanam baik-baik, belum tentu nunggu. Dia ada 4 musim, tidak cuma 2 musim. Lebih sulit Jepang daripada kita. Jangan dibandingkan Israel. Israel lebih sulit lagi. Mazmur 23, Tuhan adalah berikutnya. Bukan itu terjemahan aslinya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Berikutnya Pak, aku gak perlu apa-apa lagi. Itu terjemahan aslinya. Karena Yesus sudah membuat aku terpesona, Dia yang terbaik, sehingga kesulitan-kesulitan gak lagi mengganggu saya. Jujur, mana lebih malas, Indonesia atau Jepang? Beda. Halo, orang Indonesia kalau kerja ngobrol, nggak konsen. Orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol. Orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol, fokus. Orang Jepang kalau makan ngobrol. Nyambung tadi. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan, orang Indonesia kalau makan yang keringetan. Sungguh-sungguh.
Saya kagum dengan hamba batuan di Ketapang dan termasuk Anda dengan segala kesulitannya. Tapi itu membentuk kita memiliki tingkat kesan tinggi. Udah dapat jalan sendiri. Tapi seringkali yang menggantikan Tuhan itu uang. Karena uang bisa memenuhi kita dalam aspek daging. Mau naik pesawat nyaman, mau bisnis kelas, first class, uang yang menentukan. Mau nginap di hotel yang bintang 5, bintang 1, Melati, uang menentukan. Makanya tundang akan segala kegiatan adalah cinta uang. Maka orang-orang Kristen, apalagi kita hamba Tuhan, jatuh karena kelimpahan, kenyamanan. Makanya saya bilang dalam pertemuan saya khotbah yang kedua PA, makanya Tuhan perkenankan kita menikah. Ulangi apa? Karena menikah itu tidak ada dengan yang cocok, supaya kita dipersulit, supaya kita ngerti bahwa kita nggak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Mulai dari rumah baru bisa jadi terang. Jangan gagal fokus. Seringkali kita akhirnya lalai ketika kenyamanan datang. Kalau kita diberkati, bukan untuk memperkaya diri. Kalau kita diberkati, bagaimana kita berfungsi jadi terang, jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan saya senangnya, istri saya sangat mendukung untuk nilai-nilai berkorban. Sangat mendukung. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu bisa terjadi starting point, titik awalnya jadi garam. Bapak Ibu anak-anak muda, kalau Anda jalan ke kota-kota besar, Jakarta misalnya, maafkan saya, lihat nggak gedung-gedung tinggi? Lihat nggak gedung-gedung tinggi? Minimal di gambar, Pak. Gambar lah. Tahu nggak kekuatan gedung itu di mana? Gedung yang kelihatan itu kekuatannya di mana? Kelihatan nggak fondasinya? Rata-rata orang Kristen kerohanian yang nggak kelihatan itu fondasi, koropos. Akhirnya jadi batu sandungan. Pulang dari tempat ini, semua firman hari ini belum terrealisasi dan jadi kehidupan kalau kita nggak wujud nyatakan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan kita berfungsi diutus Tuhan, mulai dalam lingkungan yang kecil, di rumah, kerohanian yang tidak populer, itu tingkat kesulitannya tinggi. Itu yang selalu saya bilang, mana lebih gampang sabar terhadap istri atau sabar terhadap istri orang? Jawab. Mana lebih gampang? Terhadap istri. Atau enggak rela pada. Ya lebih gampang sabar terhadap istri orang. Artinya apa? Untuk jadi garam, dikatakan jika garam itu menjadi tawar, artinya ada kemungkinan tawar. Kenapa dituliskan ada kemungkinan tawar? Maka kita harus berani tahan banting. Ulangi apa? Ada nyanyian sederhana yang gampang dinyanyikan, tapi seringkali tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ku tak akan menyerah. Tahan banting. Bagaimanapun kesulitan kita berfungsi garam, tetap jangan tawar. Sekarang makin banyak orang tawar hati. Salah satunya cerai. Itu kan gambaran tawar hati. Bagaimana orang-orang yang masih pelayanan kalau tetap nekat untuk bercerai? Padahal kesulitan yang kita hadapi itu
tidak pernah melampaui kekuatan kita. Kalau sampai melampaui kekuatan kita, itu karena cara sudut pandang kita salah. Tahan banting. Saya bilang sama jemaat saya, orang Kristen itu lebih tahan banting daripada setan. Di gereja saya, sebelum ibadah, 30 menit sebelum ibadah, ada doa. Salah satu doanya Pak, musir setan, iblis dan roh jahat, roh kegelapan. Tidak boleh intervensi dalam ibadah. Kami ikat, kami usir, keluar, keluar, pergi.